Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas pengauditan untuk siklus pengeluaran, melanjutkan pengauditan siklus penerimaan yang telah dibahas di video sebelumnya. Nama saya Gunggu. Selamat datang di channel Gunggu Learning. Seperti halnya pengauditan siklus pendapatan, pengauditan siklus pengeluaran juga harus melalui beberapa tahapan proses seperti yang telah dibahas pada materi-materi sebelum ujian tengah semester. Kita kaji ulang sedikit proses-proses tersebut. Pertama, mengidentifikasi dan memahami transaksi pada siklus pengeluaran serta akun-akun yang menyertainya. Kedua, mengembangkan tujuan-tujuan audit khusus untuk siklus pengeluaran. Ketiga, mengidentifikasi dan menilai awal resiko salah satu penyajian material dan akun-akun material. Keempat, memahami pengendalian internal dan mempertimbangkan pelaksanaan tes-tes pengendalian. Kelima, mengembangkan program audit siklus pengeluaran, termasuk di dalamnya prosedur-prosedur tes substantif. Dan terakhir keenam, mendokumentasikan bukti-bukti audit dan temuan audit pada suatu kertas kerja yang relevan. Pada tahapan pertama, auditor harus mengidentifikasi transaksi serta akun-akun yang menyertai transaksi pada siklus pengeluaran. Transaksi pada siklus pengeluaran biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, transaksi pembelian, dan yang kedua, transaksi pembayaran atau pengeluaran kas. Transaksi pembelian dapat untuk pembelian sediaan bahan mentah, misalnya untuk industri manufaktur, sediaan barang dagangan untuk industri retail, ataupun pembelian jasa untuk industri jasa, serta berbagai aset tetap maupun aset lainnya. Mayoritas transaksi pembelian biasanya dilakukan secara kredit, kecuali untuk perusahaan mikro atau kecil yang aliran kasnya masih kurang stabil. Sehingga akun-akun yang menyertainya dapat berupa akun debit, berupa sediaan bahan mentah, sediaan barang dagangan, jasa dibayar di muka, ataupun aset tetap, serta berbagai beban yang menyertai transaksi-transaksi tersebut, termasuk beban produksi, beban pembelian, dan beban administrasi lainnya. Untuk akun kreditnya biasanya adalah akun hutang untuk pembelian kredit, dan akun kas untuk pembelian tunai dan atau pembayaran beban. Transaksi pembayaran selain melibatkan akun kas dan akun hutang, juga dapat melibatkan akun retur pembelian dan diskon pembelian di kredit, sehingga akan mengurangi jumlah hutang di debit. Perlu diperhatikan juga bahwa metode akuntansi dapat mempengaruhi jenis-jenis akun yang diidentifikasi. Misalnya, metode pencatatan sediaan periodik akan melibatkan akun pembelian dan tidak mengakui adanya akun sediaan sebelum dilakukan perhitungan fisik di akhir periode akuntansi. Pada tahapan kedua, auditor perlu mengembangkan tujuan audit khusus siklus pengeluaran yang diderivasikan dari tujuan audit umum. Menjadi tiga, tujuan khusus golongan transaksi, tujuan khusus golongan saldo, dan tujuan khusus golongan pengungkapan. Tujuan-tujuan khusus ini nanti akan menentukan bagaimana bukti dan prosedur audit yang harus diperoleh dan dilaksanakan. Misalnya dari tujuan umum eksistensi dan keterjadian. Dapat dikembangkan 4 tujuan khusus, di mana 3 tujuan khusus pertama masuk dalam kategori golongan tujuan khusus transaksi, tepatnya pada keterjadian, dan tujuan khusus terakhir masuk dalam kategori tujuan khusus golongan saldo, tepatnya pada eksistensi. Seperti terlihat pada contoh di gambar. EO1, EO2, dan EO3 ada di tujuan keterjadian pada golongan transaksi, sedangkan EO4 ada di tujuan eksistensi pada golongan saldo. Demikian seterusnya untuk membangun tujuan-tujuan khusus lainnya. Pada tahapan ketiga dan keempat,
auditor perlu mengidentifikasi, memahami, dan menilai risiko salah satu material yang dibagi menjadi dua, risiko bawaan dan risiko pengendalian beserta akun-akun material dengan menetapkan tingkat materialitas untuk masing-masing akun tersebut. Untuk mengidentifikasi risiko bawaan, auditor perlu memahami proses bisnis klien dan lingkungan bisnisnya, termasuk metode akuntansi dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang sedang dijalankan. Salah satu prosedur yang dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan prosedur analitis. Misalnya, menghitung rasio kinerja hutang dan membandingkannya dengan rata-rata industri atau rasio tahun sebelumnya. Apabila rasio kinerja dari hutang itu lebih pendek dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat mengindikasi adanya hutang yang tidak tercatat, sehingga dapat mencederai tujuan khusus golongan transaksi kelengkapan. Selain itu, juga dapat dengan memahami karakteristik dari bisnis klien, nanti akan mengungkapkan karakter dari akun-akun yang sebelumnya terlibat pada siklus ini. Sebagai contoh, akun hutang yang memiliki risiko bawaan untuk dicatat lebih kecil atau tidak dicatat sama sekali. Beberapa faktor lain juga dapat menunjang tingginya risiko bawaan siklus ini, termasuk di dalamnya kecurangan. Misalnya, volume transaksi yang tinggi, penyalahgunaan aset, ataupun pembayaran yang double. Untuk menurunkan tingginya risiko bawaan tersebut, manajemen mendesain dan melaksanakan suatu pengendalian internal yang pada tahap keempat oleh auditor harus dipahami dan dinilai resikonya. Termasuk di dalamnya, semua komponen pengendalian internal yang digunakan sebagai dasar manajemen untuk mendesain prosedur dan kebijakan dari pengendalian internal, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, pengawasan, dan tentu saja dalam bentuk aktivitas-aktivitas pengendalian yang terdiri atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Berbagai prosedur pengendalian dapat diidentifikasi dari sistem informasi yang diterapkan oleh klien, termasuk masukan atau input dalam bentuk berbagai macam dokumen, proses melalui berbagai diagram alir sistem dan fungsi yang terlibat pada proses tersebut, serta keluaran atau output dari sisi informasi dapat berupa laporan-laporan serta dokumen bukti yang lain. Sebagai contoh, penerapan sistem voucher untuk dokumentasi transaksi, sehingga salinan bukti-bukti atas transaksi tertentu tersedia pada satu paket voucher. Misalnya, untuk transaksi pembelian, itu ada nota pembelian, bukti penerimaan barang, dan bukti-bukti lain yang menyertai transaksi pembelian tersebut, tersedia pada satu voucher tertentu. Untuk pengendalian proses, dapat berupa fungsi pembelian yang mengendalikan semua permintaan pembelian dari pihak-pihak yang membutuhkan, atau adanya diagram aliran sistem yang menunjukkan aliran proses bisnis, dokumen masukan, dokumen keluaran, beserta pengendalian untuk masing-masing proses bisnis. Auditor dapat melakukan prosedur tes pengendalian awal untuk menentukan efektivitas dan atas kebijakan dari prosedur pengendalian yang dilaksanakan oleh klien, sehingga dapat menilai seberapa besar resiko pengendaliannya. Selanjutnya, auditor akan menentukan strategi audit awal yang harus dijalankan, apakah dengan melakukan tes pengendalian secara lebih detail atau mengabaikannya dan langsung melakukan prosedur tes substantif dengan mengembangkan program audit. Pada tahapan kelima, setelah memahami risiko salah satu material, auditor mulai dapat menentukan risiko deteksi yang diperlukan untuk mencapai tahapan atau tingkat risiko audit yang dapat diterima dengan cara mengembangkan berbagai prosedur substantif pada suatu program audit. Prosedur-prosedur tersebut dapat dibagi menjadi prosedur awal, prosedur analitis, dan prosedur-prosedur tes substantif berdasarkan golongan tujuan khusus yang menyertainya.
Selain itu, auditor juga dapat melakukan penyesuaian terhadap tingkat materialitas awal yang sebelumnya sudah ditentukan menjadi suatu tingkat materialitas pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan prosedur-prosedur serta bukti-bukti audit untuk mencapai tingkat resiko deteksi yang tadi diharapkan. Pada tahapan ke-6 atau yang terakhir, auditor harus mendokumentasikan berbagai prosedur yang telah dilaksanakan dan bukti-bukti di mana prosedur-prosedur tersebut telah dilaksanakan ke dalam suatu kertas kerja dan kemudian diberi penanda agar dapat dikaji ulang oleh auditor senior. Sebagai contoh, prosedur untuk menguji golongan saldo atas semua asersi khususnya, yaitu prosedur konfirmasi hutang. Meskipun prosedur ini opsional, namun apabila risiko deteksinya rendah atau terdapat saldo yang besar pada salah satu vendor, dapat tetap dilaksanakan. Terutama jika terdapat kondisi di mana vendor tersebut tahun sebelumnya tidak digunakan atau tidak ada transaksi dengan vendor tadi dan atau tidak mengirimkan pernyataan tagihan secara rutin. Surat konfirmasi hutang ini dikendalikan pembuatan dan pengirimannya oleh auditor, meskipun yang mengirimkan tetap dari klien. Dan balasannya harus secara langsung diterima atau dikirimkan kepada auditor. Surat konfirmasi hutang tersebut kemudian didokumentasikan yang sudah di-reply yang sudah dibalas, didokumentasikan pada satu kertas kerja, diberi nomor indeks kertas kerja tersebut, diberi tanggal pelaksanaan atau penerimaan, diotorisasi oleh siapa, dikaji ulang oleh auditor senior biasanya, seperti yang terlihat seperti di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk pembahasan lebih detail, dapat kita diskusikan pada sesi diskusi sinkron dan asinkron. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.